Halo, selamat bergabung kembali bersama kami. Hari ini kita akan coba menyelami sebuah teks ya. Teks yang meskipun kelihatannya singkat, tapi rasanya kok padat makna dan cukup menyentuh. Sumber kita kali ini sebuah kutipan dari tulisan, judulnya Bila Dunia Terasa Memusingkanmu. Wah, dari judulnya aja udah kerasa ya, nuansanya itu reflektif, puitis kita, menyentuh sisi spiritual kita. Nah, misi kita dalam obrolan kali ini kita mau gali lebih dalam nih, pesan inti dari tulisan ini. Khususnya soal gimana sih pengalaman sulit dalam hidup, entah itu bingung, sedih, atau beban lain, itu bisa dilihat bukan cuma sebagai masalah, tapi kayak semacam undangan khusus gitu. Undangan untuk kembali, untuk mencari ketenangan justru di dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Kita akan cermati bareng-bareng gimana teks ini mencoba membingkai ulang tantangan hidup jadi sesuatu yang, ya, bermakna secara spiritual. Tepat sekali, fokus kita memang di situ ya, pada perspektif unik yang ditawarkan teks ini. Gimana kalau rasa pusing, ruwet, atau beban yang mungkin Anda rasakan sekarang, itu sebetulnya ada pesan tersembunyinya. Semacam panggilan, kalau pakai istilah di teks ini, panggilan untuk mendekat, untuk cari sumber ketenangan yang sejati. Kita akan coba urai deh gimana ide ini dijabarkan ya, langkah demi langkah dalam kutipan ini. Kita lihat gimana kesulitan itu bukannya jadi penghalang ya, malah bisa jadi jembatan spiritual. Begitu menurut penulisnya. Oke. Mari kita langsung telusuri bagian awalnya ya. Teks ini dibuka dengan kalimat yang, wah, langsung relevan rasanya. Bila Allah membuat alam dan makhluk serba memusingkanmu. Kalimat ini kayaknya menangkap perasaan yang cukup umum ya, di mana kita kadang merasa dunia ini kok kompleks banget, penuh hal tak terduga, atau bahkan bikin kita kewalahan dan ya bingung gitu. Mungkin Anda juga pernah kan merasakan hal serupa? Lihat betapa rumitnya hubungan antar manusia, atau sulitnya memahami kejadian di sekitar kita. Iya, itu titik tolak yang kuat banget. Penulisnya langsung nyentuh kondisi mental atau emosional yang umum, rasa pusing atau kewalahan itu. Ini bukan sekedar keluhan loh ya, tapi pengakuan atas pengalaman manusiawi yang ya nyata. Tapi nih, yang bikin teks ini menarik, dia nggak berhenti di situ aja. Nggak cuma mengakui rasa pusing itu. Ada lanjutannya yang langsung ngasih arah baru. Sungguh itu suatu panggilan agar kau cari ketenangan pada kebersamaan dengannya. Nah, ini dia nih poinnya. Rasa pusing itu, kata teks ini, bukan sekedar gangguan yang harus dihilangkan, tapi sebuah sinyal, kayak alarm, yang ada tujuannya. Ini kan pergeseran cara pandang yang lumayan signifikan ya, dari masalah jadi panggilan. Persis, itu dia inti dari reframing atau pembingkaian ulang yang ditawarkan teks ini. Dan pola ini kalau kita perhatikan, diulang terus secara konsisten. Coba lihat deh, penulisnya nggak cuma berhenti di kebingungan umum soal alam dan makhluk aja, tapi juga nyentuh pengalaman sulit lain yang lebih spesifik. Benar-benar. Ada contoh-contoh lain yang kayaknya memperkuat gagasan utama ini. Misalnya nih, teks ini bilang, musibah itu ajakan agar kita kembali kepadanya dengan pasrah dan berserah. Terus ujian hidup itu dihadirkan sebagai dorongan agar kita mencarinya untuk meminta pertolongan. Dan kalau kita merasa kesempitan, itu sebetulnya jalan agar kita kembali kepadanya untuk mencari kelapangan. Kelihatan banget polanya di sini. Penggunaan kata musibah, ujian, kesempitan ini menarik ya. Kan masing-masing punya nuansa beda tuh. Tapi respons yang dianjurkan selalu sama, kembali kepada Tuhan. Yang perlu digarisbawahi juga mungkin konsep pasrah dan berserah di sini. Dalam konteks ini, kayaknya bukan berarti nyerah pasif atau cuek gitu ya sama keadaan. Lebih kayak penyerahan diri yang aktif. Kepercayaan penuh sama kebijaksanaan Tuhan setelah kita usaha maksimal. Ini sikap mental yang butuh kekuatan loh, bukan kelemahan. Oh, jadi bukan pasrah sama masalahnya, tapi menyerahkan hasil akhirnya ke Tuhan. Gitu ya? Bisa dibilang gitu. Intinya, di bagian awal ini, berbagai bentuk penderitaan atau ketidaknyamanan, dari bingung soal hidup sampai musibah nyata, ujian berat atau rasa terhimpit, semua disajikan pakai kacamata yang sama. Bukan sebagai akhir cerita, bukan sekedar nasib sial, tapi sebagai, yaitu tadi, panggilan. Sebuah undangan untuk nyambung lagi sama Sang Pencipta. Dan tujuan panggilannya selalu sama, kembali padanya. Tapi oleh-olehnya bisa beda-beda ya. Ada ketenangan, pertolongan, kelapangan. Nah, anak nangkep poin pentingnya di situ. Tujuannya memang satu,
balik ke Tuhan. Tapi perhatikan hasil yang diharapkan. Cari ketenangan dalam kebersamaannya, kembali dengan pasrah, minta pertolongannya pas diuji, cari kelapangan pas sempit. Semua solusi atau kelegaan yang dicari menurut teks ini ya, adanya di dalam hubungan dengan Tuhan. Ini menegaskan perspektif kalau kesulitan hidup itu malah bisa jadi katalisator spiritual. Ibaratnya, kesulitan itu bukan tembok, tapi malah gerbang menuju hubungan yang lebih erat sama Dia. Oke. Nah, dari gambaran kesulitan yang sifatnya lebih umum tadi, teks ini kemudian geser nih. Bawa kita ke ranah yang lebih personal, lebih intim rasanya. Ada sapaan sahabatku, wah ini langsung bikin suasana jadi lebih dekat ya, kayak penulisnya lagi ngomong langsung ke Anda gitu. Terus muncul deh contoh-contoh masalah yang rasanya nusuk banget dan emosional. Ada masalah yang membelenggu, tumpukan hutang yang menghimpit dada, kesedihan yang memeras air mata, bahkan kegalauan yang menyelimuti jiwa. Penggambarannya hidup banget. Nyentuh aspek-aspek kehidupan yang mungkin ya banyak di antara kita pernah atau lagi alami. Susah ya untuk nggak merasa terhubung sama deskripsi ini. Penggunaan contoh konkret ini efektif banget memang setelah ngomongin alam dan makhluk yang mungkin agak abstrak ya. Penulis sekarang bawa kita ke beban-beban yang nyata banget dan seringkali tersembunyi. Tekanan finansial kayak utang, duka mendalam, terus kecemasan atau bingung arah gitu. Ini bikin pesan teksnya jadi lebih membumi. Lebih relevan sama pergulatan pribadi kita sehari-hari. Pemilihan kata kayak membelenggu, menghimpit, memeras, menyelimuti, itu juga kuat banget secara visual dan emosional kan? Dan setelah nyebutin semua beban pribadi yang rasanya berat banget ini, teks ini kembali narik benang merahnya. Dia kayak nanya gitu, apa sih sebenarnya hakikat dari semua ini? Iya, dan jawaban yang dikasih balik lagi ke gagasan utama yang udah dibangun dari awal. Setelah nyebut utang, sedih, galau, teks ini bilang itu hanyalah panggilan agar kita kembali padanya. Pernyataan ini kayak jangkar ya buat seluruh argumennya, yaitu lihat ini sebagai panggilan. Tepat, ini penegasan ulang yang kuat. Kayak penulisnya mau mastiin kita paham gitu, bahwa dalam kerangka pikir teks ini nggak ada pengecualian. Apapun bentuk sulitnya, mau yang dari luar, kayak dunia yang bikin pusing, atau yang bergolak di dalam diri, kayak sedih, utang, cemas, interpretasi utamanya sama, ini undangan. Ketukan lembut buat kembali, buat mendekat lagi ke Tuhan. Perspektif ini coba ngasih makna spiritual di setiap jengkal kesulitan, bahkan yang paling personal dan nyakitin sekalipun. Bukan berarti rasa sakitnya hilang ya, tapi ada lapisan makna baru yang ditambahin. Nah, setelah mengidentifikasi berbagai kesulitan ini sebagai panggilan, teks ini nggak ngebiarin kita cuma merenung aja dengan pemahaman itu. Ada langkah selanjutnya yang dianjurkan, sebuah ajakan yang, wah langsung banget, aktif, dan nadanya hangat. Coba kita simak lagi kalimatnya. Saudaraku, malam ini mendekatlah kepadanya, berlarilah menujunya, sambutlah pelukan hangatnya, puaskan kerinduannya. Bahasa yang dipakai di bagian ini kayak nuansa banget. Sangat personal, penuh ajakan, dan syarat emosi positif. Perhatiin deh pilihan kata kerjanya. Betul, betul. Kata kerja kayak mendekatlah, berlarilah, sambutlah. Ini kan bukan saran pasif kayak coba berdoa atau sabar aja deh. Ini dorongan yang nunjukin gerakan, upaya aktif buat nyambung. Yang menarik itu kata berlarilah. Kenapa lari ya? Ini ngasih kesan urgensi, semangat, atau mungkin antusiasme buat kembali. Terus ditambah lagi gambaran yang intim banget, pelukan hangat dan puaskan kerinduan. Ini ngegambarin hubungan sama Tuhan bukan sebagai sesuatu yang kaku, formal, atau jauh, tapi hubungan yang penuh kehangatan, penerimaan, kedekatan emosional. Kayak ada rindu dua arah gitu yang perlu dipuaskan. Pilihan kata-kata ini memang kayaknya sengaja dirancang ya, buat bangkitin respon emosional dan spiritual yang dalam. Frasa malam ini ngasih nuansa kedekatan waktu. Momen yang sebaiknya nggak dilewatin. Berlarilah, nunjukin kesungguhan dan kecepatan buat respon panggilan itu. Dan yang paling penting mungkin, sambutlah pelukan hangatnya. Ini jaminan penerimaan. Panggilan ini bukan ke arah penghakiman atau penolakan, tapi ke ruang yang penuh kasih dan penerimaan tanpa syarat menurut teks ini. Ini gambaran Tuhan yang sangat mengundang. Lalu,
Apa sih yang jadi landasan keyakinan di balik ajakan sehangat dan seoptimis ini? Kenapa kita bisa seyakin itu buat berlari dan ngarepin pelukan hangat? Teks ini ngasih jawabannya dengan lugas banget. Ya, ini fondasi dari seluruh ajakan itu. Dan bisa dibilang ini klaim paling inti dari keseluruhan kutipan ini. Pernyataannya, sungguh dialah zat yang paling besar cintanya padamu. Kalimat ini pilar utamanya yang nopang seluruh bangunan argumen di teks ini. Kenapa kita diundang buat mendekat, lari nyambut pelukannya pas dunia terasa pusing? Jawabannya menurut teks ini, karena Tuhan itu sumber cinta yang paling agung, paling utama buat tiap individu. Cinta ilahi inilah alasan fundamental kenapa kembali padanya dianggap solusi atau respons terbaik buat segala kesulitan. Panggilan itu sendiri lahir dari cinta, dan responsnya dijamin bakal disambut cinta yang lebih besar lagi. Ini perspektif yang sangat fokus pada kasih sayang ilahi. Oke, setelah ajakan yang penuh kehangatan dan penegasan soal cinta ilahi itu, teks ini sampai di bagian penutupnya. Dan penutupnya ini pakai bahasa puitis lagi, ngelibatin alam semesta sebagai saksi. Dikatakan, biarlah bintang dan rembulan menjadi saksi akan indahnya cinta antara seorang hamba dengan Robnya. Ini seolah ngasih bingkai kosmik yang indah ya pada hubungan personal yang barusan dianjurkan dengan intens tadi. Penggunaan citra bintang dan rembulan sebagai saksi di sini fungsinya menarik. Setelah fokus ke hubungan yang personal banget, internal gitu, kembali padanya, mendekatlah, pelukan hangat. Penutup ini ngangkat hubungan itu ke skala yang lebih luas, skala alam semesta. Ini ngasih kesan kalau hubungan intim antara hamba sama Tuhannya itu bukan sesuatu yang kecil, remeh, atau tersembunyi. Malah sebaliknya, itu sesuatu yang agung, bernilai, indah, dan bahkan keindahannya itu diakui atau disaksikan sama ciptaan lain kayak bintang dan rembulan. Ini ngasih dimensi transendental pada pengalaman spiritual personal. Jadi ini kayak penegasan akhir gitu ya, bahwa respons terhadap panggilan kesulitan itu nggak cuma bawa tenang secara personal, tapi juga punya keindahan tersendiri yang diakui secara universal. Semacam penutup yang ngasih harapan dan afirmasi positif. Tepat sekali, ini menutup seluruh refleksi dengan nada yang sangat positif dan penuh harapan. Setelah ngurai gimana kesulitan bisa jadi panggilan dan gimana responsnya dengan mendekat ke sumber cinta, bagian akhir ini negasin hasil akhirnya, keindahan cinta. Keindahan yang ditemui dalam hubungan spiritual yang terjalin atau diperkuat lewat proses itu. Ini ngasih perspektif akhir yang menenangkan dan menginspirasi. Selaraslah sama tujuan awal cari ketenangan di tengah dunia yang memusingkan. Kesulitan, dalam kacamata teks ini, ternyata bisa buka pintu ke pemandangan cinta ilahi yang disaksikan semesta. Baik, jadi dari penelusuran kita terhadap kutipan singkat Bila Dunia Terasa Memusingkanmu ini, ada beberapa butir pemikiran penting ya, yang bisa Anda bawa buat direnungkan lagi. Intinya sih, teks ini nawarin lensa alternatif buat lihat berbagai kesulitan hidup. Mulai dari bingung soal dunia yang kompleks, sampai beban pribadi yang spesifik banget kayak hutang, sedih mendalam atau galau, semua itu diajak untuk dilihat bukan cuma sebagai masalah atau nasib buruk, tapi sebagai sebuah panggilan khusus untuk Anda. Dan panggilan ini, seperti yang udah kita urai bareng ya, adalah panggilan untuk melakukan gerakan kembali. Kembali mendekat, cari ketenangan, pertolongan, kelapangan pada Tuhan. Yang menarik juga, figur Tuhan yang digambarin di teks ini kan bukan sosok yang jauh, kaku, atau menghakimi ya. Tapi pribadi yang maha pengasih, sumber cinta terbesar yang seolah nunggu kedatangan kita dengan pelukan hangat. Itu gambaran yang personal banget dan mengundang. Perspektif yang ditawarin di sini cukup radikal sebenarnya. Respon yang dianjurkan buat kesulitan itu bukan putus asa, nyalahin orang atau keadaan, atau coba lari dari masalah. Sebaliknya, kesulitan itu sendiri dilihat sebagai kesempatan unik, momentum emas gitu, buat memperdalam atau memperbaiki hubungan spiritual Anda. Ketenangan sejati, lapang hati, pertolongan yang kita cari-cari, menurut teks ini justru ditemuin di dalam proses kembali, mendekat, dan berserah diri dalam arti percaya penuh padanya. Ini cara pandang yang potensinya transformatif loh. Dia nggak ngilangin rasa sakit atau sulitnya itu sendiri, tapi ngubah cara kita memaknai pengalaman itu. Dari sekadar beban yang neken dan harus disingkirin, jadi undangan buat nyambung di level yang lebih dalam. Buat nemuin kekuatan dan damai dari sumber yang beda. Tepat. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda bawa pulang,
Mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda ajukan ke diri sendiri, mengingat pesan inti dari teks yang barusan kita bahas ini. Bisa nggak ya Anda coba identifikasi? Setidaknya satu tantangan, satu kesulitan, atau satu rasa pusing dalam hidup Anda sekarang. Terus, coba sekali aja lihat itu bukan cuma sebagai beban, tapi sebagai sebuah panggilan. Kalau iya, panggilan untuk apa? Dan gimana respon Anda mungkin bakal beda kalau Anda mulai lihat dari sudut pandang ini? Ini pertanyaan terbuka aja sih, eksplorasi pribadi yang mungkin. Menarik buat Anda coba lakukan.